Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana mengatur kembali kebijakan seputar platform media sosial yang menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Hal ini terungkap dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR pada beberapa waktu lalu. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah tidak serta-merta bisa melarang perusahaan untuk berdagang di Indonesia karena saat ini sudah masuk perdagangan bebas. Namun Zulkifli menegaskan pemerintah bisa mengatur operasional perusahaan media sosial seperti TikTok agar tidak menjalankan bisnis e-commerce secara bersamaan. Hal ini sudah diterapkan di India dan juga di Amerika Serikat yang berani menolak dan melarang TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Dijelaskan lebih lanjut, TikTok tetap diperbolehkan untuk berjualan namun tidak bisa disatukan dengan media sosial. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan UMKM domestik. Seperti misalnya ini kan kalau dari catatan Pak Menteri dukungan manajemen aja turun. Tadi betul sekali Pak, TikTok itu dia commerce, keuangan, perdagangan, sosial media, waduh jadi satu Pak. Itu kalau nggak diatur, collab Pak, betul. Siapa tadi yang tanya saya? Itu 3 bulan aja tuh, beauty kita nanti ya, ini collab. Oleh karena itu kami tata. Melalui, saya punya instrumen namanya Permendag. Ya. Saya usul sebetulnya sama Pak Teten gimana kalau kita larang saja? Oh iya juga ya, kalau larang-larang nggak boleh sekarang di kita. Karena kita sudah masuk. Tadi itu WTO, melarang itu nggak bisa, pasti di WTO. Gitu. Hah? Iya, ngatur bisa. Nah, itu. Jadi kita atur. Saya sudah mengusulkan Pak aturannya. Sosial media dia tidak bisa jadi otomatis jadi e-commerce. Sosial media saja. Kalau mau jadi e-commerce harus izin lagi. Iya mau dagang. Beda gitu, harus bisa. Yang kedua, e-commerce itu tidak boleh jadi produsen, dia kan sosial media, nggak boleh jadi produsen gitu. Kalau produsen dia harus izin sendiri. 2. Yang ketiga, yang bisa langsung direct barang itu yang kita nggak punya gitu. Kalau yang kita punya, dia mau ya impor seperti biasa. Sejumlah warga sepakat dengan rencana pemerintah yang akan mengatur media sosial seperti TikTok untuk tidak membuat fitur jualan secara live. Meskipun begitu, pemerintah diminta mencari solusi yang melindungi UMKM dan tidak menutup jalur rezeki mereka. Itu sih saya setuju banget ya, biar mendukung juga Mbak, mendukung UMKM dalam negeri, biar kita juga ekonominya meningkat. Kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak menyalahi ya kalau saya pribadi, karena dibuat pun aturan kalau harus ada surat perizinan selama tidak mensejahterakan masyarakat ngapain? Karena yang berjualan sendiri kan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu kan. Tapi kalau memang itu membuat mereka bisa mempunyai kebutuhan hidup, kenapa tidak gitu? Kalau saya sih setuju ya, dikarenakan untuk mengatur supaya roda perekonomian itu tidak menjual barang-barang yang semaunya dia. Karena di TikTok itu banyak menjatuhkan harga-harga yang UMKM yang ada di tingkatan masyarakat. Bahkan ada harga yang belinya itu 3 dapat 100 atau 50.000. Itu dapat banyak dan ternyata barang yang dijual itu tidak berkualitas. Kalau menurut saya, kalau soal perizinan memang perlu ya Mbak ya, supaya kan kualitas dari yang dijual juga harus lebih hati-hati juga dan lebih berkualitas juga gitu ya. Jadi nggak asal jual barang gitu. Dan dari Indonesia juga harus lebih hati-hati, kayak lebih memperhatikan UMKM gitu. Saya sih setuju ya sama kebijakan baru dari pemerintah buat membantu usaha
lokal.